Selamat datang di video materi untuk kelas interaksi manusia dan komputer. Pada kesempatan kali ini, topik yang menjadi bahasan kita adalah tentang user interface atau antarmuka. Selamat menyimak. Ada 3 topik utama yang dibahas dalam video kali ini. Pertama, kita awali dengan pembahasan tentang user interface, usability, dan juga user experience. Lalu kedua adalah pembahasan tentang 8 aturan Schneiderman untuk perancangan antarmuka. Dan di bagian akhir ada pembahasan tentang bentuk-bentuk antarmuka. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu user interface? Dennis Wixomdenroth mendefinisikan user interface sebagai bagian dari sistem tempat pengguna berinteraksi. Ini termasuk layar atau screen yang menampilkan navigasi, meminta input, dan juga menyajikan informasi. Atau definisi antarmuka bisa kita sederhanakan menjadi tempat atau titik pengguna berinteraksi dengan sistem. Misalnya halaman website yang berisi menu-menu navigasi, voice command, layar ATM, dan lain sebagainya. Itu semua adalah contoh sederhana dari user interface. Jika Anda pernah menonton film Iron Man, si Tony Stark dalam film tersebut berbicara dengan Jarvis untuk mengaktifkan fitur tertentu dari jubahnya. Jarvis di sini adalah contoh interface dalam bentuk natural language voice, di mana setiap fungsi diakses dengan perintah suara dalam bahasa natural. Ini hanya intermezzo singkat di awal pembahasan saja, mari kita kembali ke pembahasan materi. Jika kita berbicara tentang user interface, maka satu istilah yang sangat berkaitan dengannya adalah usability. Kaitan di antara keduanya sangatlah erat. Istilah usability memiliki 2 konsep utama. Pertama adalah mudah untuk digunakan, dan yang kedua adalah mudah untuk dipelajari. Usability ini menjadi atribut kualitas dari antarmuka. Kita bisa katakan salah satu ciri dari interface aplikasi yang berkualitas adalah yang memiliki usability yang baik, yaitu yang mudah untuk digunakan dan mudah untuk dipelajari. Usability ini dapat diukur, misalnya dengan sistem usability scale atau SUS. Pengukuran usability itu sendiri menjadi pembahasan yang terpisah dari video materi kali ini. Selain usability, konsep lain yang juga berhubungan dengan user interface adalah user experience atau UX. User experience atau UX berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh pengguna setelah mereka menggunakan aplikasi atau sistem. Ini bahkan termasuk juga interaksi dengan organisasi yang menyediakan aplikasi tersebut. UX ini perlu dirancang atau direncanakan dengan baik. Dan karena itulah ada istilah UX design di mana tujuannya adalah untuk merancang aplikasi yang dapat menciptakan UX yang baik. UX design adalah tentang bagaimana memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada pengguna aplikasi atau pengguna sistem. Kita perlu pahami bahwa user experience sangat tergantung dari selera pengguna aplikasinya. Karena itulah mereka dilibatkan pada saat merancang user interface. Strategy and design dalam situs mereka memberikan penjelasan yang baik tentang perbedaan antara tujuan perancangan antarmuka, usability, dan juga user experience. Menurut mereka, user interface atau antarmuka adalah tentang fungsi aplikasi yang berjalan dengan sempurna. Ketika pengguna mengeksekusi sebuah fungsi melalui antarmuka, maka aplikasi menjalankannya dengan benar. Atau, setiap fungsi yang bisa dieksekusi oleh pengguna harus juga tersedia menunya di antarmuka. Sementara itu, usability design tidak terbatas itu saja. Selain bisa berfungsi, aplikasi juga memudahkan pengguna dalam mengambil keputusan mau mengeksekusi fungsi aplikasi yang mana. Apa bedanya dengan interface? Anggaplah ada 2 tombol di dalam sebuah interface, yaitu submit dan cancel. UI design tujuannya adalah memastikan kedua tombol tersebut berfungsi dengan baik. Apabila pengguna mengklik submit, maka aplikasi mengirimkan data yang diinput untuk diproses oleh aplikasi. Sedangkan ketika cancel yang dipilih, maka aplikasi tidak memprosesnya. Jika seandainya 2 fungsi ini tertukar atau bahkan tidak berfungsi, maka ada masalah dalam desain interface-nya. Pada usability, kita berasumsi bahwa 2 tombol ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Yang menjadi perhatian usability adalah apakah pengguna memahami dan juga dimudahkan untuk mengeksekusi 2 tombol tersebut.
Jika seandainya pengguna kesulitan menemukan posisi tombol cancel misalnya, maka berarti ada masalah dari sisi usability-nya. Lalu bagaimana dengan user experience? User experience lebih jauh dari itu. User experience tidak hanya tentang aplikasi yang berfungsi dengan baik dan juga mudah untuk digunakan, tetapi juga aplikasi tersebut harus bisa membuat penggunanya terkesan dalam konteks yang positif tentunya. Misalnya saat membuat aplikasi e-commerce, Anda menggunakan pelabelan tombol dengan bahasa natural dibandingkan dengan hanya bertuliskan submit dan cancel saja. Lalu setelah pengguna melakukan transaksi, barangnya juga datang lebih awal. Dengan kondisi yang seperti ini, pengalaman yang akan dirasakan oleh pengguna kemungkinan besar adalah pengalaman yang menyenangkan. Lalu apa poinnya? Apa kaitannya UI, usability, dan UX? Walaupun konsep UX tidak hanya tentang aplikasi saja, namun seringkali untuk menciptakan user experience yang baik, dibutuhkan usability yang baik pula dari aplikasi yang digunakan. Dan sebaik-baiknya user interface adalah yang memiliki usability baik dan mampu menciptakan user experience yang baik pula. User experience dapat kita katakan sebagai tujuan dari perancangan antarmuka di era modern seperti saat ini. Tentu untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu melewati usability terlebih dahulu. Nielsen Norman Group memberikan ilustrasi yang baik seperti gambar berikut untuk menjelaskan kaitan antara usability dengan user experience. UX dimulai dari utility dari produk yang digunakan oleh pengguna. Di sini, pengguna yakin dengan kegunaan atau value dari produknya. Produk tersebut juga dianggap sudah memenuhi kebutuhan dari pengguna. Jika produknya sudah dianggap tidak berguna, ya sudah berhenti sampai di sana dan tidak perlu berharap bahwa produk ini akan menghasilkan user experience yang baik. Namun jika produknya jelas berguna dan memenuhi kebutuhan yang ada, maka kita pikirkan tahap selanjutnya yaitu usability. Di sini kita berbicara tentang apakah produknya bisa digunakan dengan mudah atau tidak. Idealnya, selain berguna, produknya juga harus mudah untuk digunakan. Selanjutnya adalah desirability. Ini adalah tentang apakah produknya disukai oleh pengguna atau tidak. Misalnya memiliki tampilan yang menarik atau memberikan rasa nyaman saat pengguna menggunakannya. Intinya adalah apakah produk tersebut membuat pengguna berkeinginan untuk menggunakannya. Jika ternyata pengguna berkeinginan untuk menggunakan aplikasi tersebut, maka peluang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan menjadi lebih besar. Disinilah UX tercapai, yaitu ketika pengguna merasakan pengalaman yang menyenangkan. Satu lingkaran ini sebetulnya adalah atribut kualitas dari user interface atau antarmuka. Dalam membuat rancangan antarmuka, ada 8 aturan yang jika diikuti maka akan memudahkan kita untuk menghasilkan rancangan antarmuka yang baik. Aturan tersebut adalah Schneiderman's 8 Golden Rules for Interface Design. Dan inilah 8 aturan tersebut. Pertama adalah mengupayakan untuk menjaga konsistensi. Kedua adalah menyediakan shortcut untuk pengguna pada fungsi aplikasi yang sering digunakan. Aturan ketiga adalah memberikan feedback yang informatif. Lalu aturan yang keempat adalah merancang dialog sebagai penanda penutupan atau akhir dari suatu proses yang dijalankan oleh aplikasi. Kelima adalah menawarkan pencegahan error dan menyediakan penanganan error yang sederhana. Kemudian aturan keenam mengizinkan pengguna untuk membatalkan suatu perintah yang sudah terlanjur dieksekusi atau mengulangi suatu langkah tertentu. Ketujuh adalah menyediakan tempat untuk pengaturan oleh pengguna. Dan aturan ke-8 mengurangi beban pengguna dalam mengingat suatu fungsi yang sudah pernah mereka jalankan. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya satu persatu. Aturan yang pertama adalah tentang konsistensi. Konsisten misalnya pada desain dan warna tombol. Dan sebaiknya ikuti aturan yang sudah umum dan dipahami dengan baik oleh pengguna. Perhatikan contoh berikut. Dalam suatu aplikasi, tombol delete yang disajikan dalam berbagai bentuk dan warna adalah contoh ketidakkonsistenan. Untuk setiap tombol dengan label dan fungsi yang sama, maka sebaiknya tampilan yang digunakan juga sama atau konsisten di setiap bagian interface yang menampilkannya. Misalnya menggunakan warna merah saja semuanya, atau biru semua. Namun ingat kembali bahwa sebaiknya kita ikuti yang sudah umum saja,
Dalam hal tombol delete, yang umum digunakan adalah warna merah. Aturan yang kedua adalah shortcut. Shortcut diperlukan terutama untuk pengguna yang rutin menggunakan aplikasi atau sering menjalankan fungsi tertentu. Contoh shortcut misalnya shortcut untuk copy dan paste. Rasanya tanpa perlu dijelaskan panjang lebar, kita sudah tahu apa shortcut untuk mengcopy dan paste sesuatu. Shortcut juga dapat berupa icon atau menu di dashboard aplikasi yang mengarahkan pengguna kepada fungsi atau fitur tertentu. Shortcut pada sistem operasi Windows misalnya. Icon browser pada desktop merupakan contoh penerapan dari shortcut. Pengguna akan lebih cepat mengklik icon di desktop daripada mereka masuk ke folder program file lalu mencari folder aplikasi tersebut untuk menjalankannya. Aturan ketiga adalah informative feedback. Kita perlu memberikan sebuah pesan feedback atau keterangan yang informatif agar pengguna paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Atau bisa juga sebagai pesan konfirmasi sebelum melanjutkan aksi tertentu di dalam aplikasi. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah tampilan yang kita lihat saat hendak mengosongkan keranjang sampah ketika kita menghapus suatu file. Contoh informatif feedback dapat ditemukan di sini, yaitu sebuah pesan yang menjelaskan bahwa kita tidak bisa mengembalikan file jika keranjangnya sudah dikosongkan. Pesan ini penting karena akan membuat pengguna paham resiko atau konsekuensi dari suatu aksi yang akan mereka lakukan di dalam aplikasi. Aturan keempat adalah dialog penutup. Aturan ini penting karena dengan menyampaikan pesan bahwa proses yang dijalankan oleh aplikasi sudah selesai, maka user paham bahwa dia tidak perlu menunggu dan juga bertanya-tanya apakah masih ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Contoh penerapan ini dapat dilihat ketika kita menginstal suatu aplikasi pada sistem operasi tertentu. Biasanya pesan bahwa instalasi setelah selesai dilakukan muncul di akhir proses. Aturan kelima adalah penanganan error yang sederhana. Inti aturan ini adalah jika terjadi error, maka beritahu pengguna apa yang terjadi dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Lalu arahkan pengguna pada apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menghindari error tersebut. Perhatikan dua contoh notifikasi error berikut. Mana yang lebih baik dalam memberitahukan error? Dalam dua contoh ini, gambar yang di atas menunjukkan pesan error yang lebih baik karena informasi mengapa errornya terjadi lebih mudah untuk dipahami. Aturan keenam berkaitan dengan kemudahan untuk membalikan langkah atau aksi yang sudah terlanjur dilakukan. Mudahkan pengguna untuk membatalkan atau mengulangi proses yang sudah mereka lakukan. Contoh penerapannya adalah perintah undo yang biasanya dieksekusi dengan perintah Ctrl+Z pada Windows atau Command+Z pada macOS. Contoh lainnya adalah tab History yang biasa tersedia pada aplikasi pengolah grafis seperti Photoshop. Aturan ketujuh adalah menyediakan tempat pengaturan pengguna. Di sini, pengguna bisa menentukan pengaturan yang menurut mereka paling pas untuk mereka sendiri. Misalnya mengatur tampilan, memilih warna, menentukan respon tertentu, dan pengaturan lainnya. Dengan menerapkan aturan ketujuh ini, kita memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengatur atau memutuskan sesuatu di dalam aplikasi. Aturan terakhir adalah mengurangi beban memori pengguna. Maksudnya adalah beban pengguna untuk mengingat sesuatu yang penting, namun sulit untuk diingat. Contohnya adalah menyediakan fitur recently view seperti pada gambar. Fitur ini berguna dalam aplikasi smartphone ketika pengguna ingin menghubungi kembali salah satu orang yang berada di daftar kontaknya, atau ketika ada nomor baru yang belum sempat dimasukkan ke dalam kontak. Kita dapat menilai apakah antarmuka pada suatu aplikasi tertentu sudah baik atau belum dengan menggunakan checklist Snyderman. Situs interactiondesign.org menyediakan sebuah checklist yang dapat kita gunakan. Gambar yang terlihat ini adalah checklist yang dimaksud. Checklist ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan apakah 8 aturan Snyderman diterapkan atau tidak. Jika diterapkan, maka kotak kecil pada kolom terakhir perlu dicentang. Dengan checklist ini, kita dapat menilai apakah ke-8 aturan tadi sudah diterapkan atau belum pada suatu interface aplikasi.
Antarmuka atau user interface, seperti yang sudah kita ketahui bersama, memiliki banyak bentuk. Sebagai pembahasan penutup, mari kita lihat ada apa saja bentuk dari interface. Yang pertama adalah command line interface. Pada command line interface, pengguna aplikasi memberikan perintah kepada aplikasi dengan cara mengetikkan kata atau kalimat dalam bentuk teks. Biasanya satu perintah tertentu dituliskan dalam satu baris. Itulah mengapa disebut dengan command line interface. Yang kedua adalah graphical user interface atau GUI. Sesuai namanya, interface ini menggunakan grafis atau gambar sebagai media untuk mengeksekusi perintah tertentu yang bisa dijalankan oleh aplikasi. Setiap perintah biasanya direpresentasikan dengan icon gambar yang relevan atau sesuai dengan perintah yang dijalankannya. Graphical user interface juga terkadang menampilkan tulisan atau label pada icon tersebut. Pengguna bisa mengeksekusi dengan mengklik atau menyentuh icon tersebut. Yang ketiga adalah speech atau voice interface. Ini adalah interface yang perintah pengguna terhadap aplikasi dilakukan dengan suara. Aplikasi Siri pada macOS adalah salah satu contoh interface yang menggunakan suara. Lalu yang keempat adalah wearable interface, yaitu antarmuka yang tersedia pada alat yang bisa dipakai oleh pengguna. Misalnya aplikasi pada smartwatch. Kita tahu saat ini sudah banyak jam tangan atau gelang yang di dalamnya terdapat aplikasi seperti untuk menelpon, untuk mengirimkan pesan, atau untuk monitoring saat kita berolahraga. Bentuk yang kelima adalah interface yang berupa information dashboard. Misalnya pada alat treadmill, kita bisa melihat berbagai informasi untuk monitoring performa dan kesehatan dari penggunanya. Bentuk interface yang keenam adalah augmented atau mixed reality. Pada augmented reality, kita menambahkan objek virtual seolah-olah berada pada dunia nyata di sekitar pengguna. Contohnya, jika Anda tahu aplikasi game Pokemon Go, maka itu adalah contoh interface dengan augmented reality. Dan bentuk interface yang terakhir adalah virtual reality. Jika augmented reality adalah membawa objek virtual ke hadapan pengguna, maka pada virtual reality, penggunanya yang dibawa ke dunia virtual. Pengguna seolah-olah berada di dunia lain atau di dunia virtual, dan mereka bisa berinteraksi dengan berbagai objek lain yang ada di dalamnya. Baik augmented reality dan virtual reality, keduanya adalah bentuk interface yang baru populer belakangan ini. Penerapan keduanya diperkirakan masih bisa berkembang lebih jauh di masa yang akan datang. Dan itulah 7 bentuk antarmuka yang umum digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Ini adalah 4 referensi utama yang digunakan dalam penyusunan materi pada video ini. Terima kasih karena sudah menyimak materi ini hingga selesai.